Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang arti dan kognisi 1, kategorisasi dan kognitif semantik. Semantik dari kategorisasi. Kategorisasi adalah topik penting dalam semantik karena bahasa dapat dilihat sebagai saran untuk mengategorikan pengalaman. Asal-usul kategori linguistik dalam sifat psikologi manusia menurut perspektif teori konseptualis makna. Kategorisasi klasik. Pada pendekatan ini, proporsi apapun harus benar ataupun salah. Kategori klasik atau kategorinya menurut Aristoteles memiliki dua karakteristik penting, yaitu yang pertama, kondisi keanggotaan mereka dapat dibuat eksplisit dengan menetapkan daftar kondisi yang diperlukan dan memadai. Yang kedua yaitu akibat dari keanggotaan mereka ditentukan. Apakah sesuatu anggota dari suatu anggota tersebut dapat dengan mudah diperiksa dan dilihat apakah memenuhi syarat ataupun tidak. Masalah dengan kategorisasi klasik. Pandangan klasik tentang kategorisasi terbuka untuk sejumlah kritik. Tapi pandangan klasik ini tentang kategorisasi ditolak oleh sebagai semantikis. Banyaknya semantikis menolaknya karena tampak tidak menjelaskan fenomena semantik dasar. Ada kategori di mana beberapa anggota menjadi contoh yang lebih baik dari kategori lainnya. Ada kategori di mana batas-batas keanggotaan berada tidak jelas, tidak selalu memiliki untuk mengatakan apakah dia masuk ke dalam kategori ataupun tidak. Kategorisasi prototype. Ross terkesan dalam salah satu dari banyaknya pengamatan tentang makna yang dibuat oleh filsuf Ludwig Wittgenstein dalam Investigation Philosophical. Melihat contoh yang kita temui dengan kata permainan atau playing. Maksudnya dari permainan papan, permainan kartu, permainan bola, dan sebagainya. Apa yang umum bagi mereka semua? Pasti ada sesuatu yang umum ataupun bisa disebut dengan permainan. Tetapi perhatikan dan lihat, ada sesuatu yang umum untuk semuanya. Jika kita perhatikan, kita akan melihat sesuatu yang umum, tetapi tidak dengan kesamaan, hubungan, dan seluruh rangkaian dari mereka pada saat itu. Masalah dengan kategorisasi prototype. Pertama, masalah mengidentifikasi atribut. Jenis masalah pertama ini menyangkut sifat atribut semantik yang menjadi dasar penilaian prototipikalitas. Dalam diskusi ini, kami mengenai kategori hanya akan mengisolasi atribut dengan cara intuitif, prosedur yang tampaknya tidak akan bermasalah.
Yang kedua yaitu menjelaskan batas kategori. Jenis masalah kedua dengan teori prototipe kategorisasi adalah bahwa ia gagal menjelaskan batas-batas kategori. Keanggotaan adalah fenomena yang bertingkat yang didefinisikan melalui atribut kepemilikan dan tidak adanya pembagian yang keras dan cepat antara anggota dan bukan anggota kategori. Yang ketiga yaitu lingkup kategorisasi prototipe. Pertanyaan ketiga ini menyangkut ruang lingkup dan penerapan teori prototipe sebagai penjelasan umum semantik bahasa alami. Sebagian besar karya pada prototipe terkait kategori yang terlihat seperti burung ataupun furniture. Yang keempat yaitu prototipe dan merumuskan definisi. Yang selanjutnya yaitu percobaan prototipe dan keyakinan metalinguistik. Masalah terakhir ini menyangkut perbedaan antara bukti dan prototipe model semantik versus yang lebih tradisional. Setidaknya beberapa pengalaman bukti mental yang memotivasi postulasi prototipe dapat menjadikan kritikal. Dikutip dengan alasan bahwa itu bukan tentang bagaimana speaker sebenarnya menggunakan kata-kata, tetapi bukti tentang bagaimana mereka berpikir kata-kata yang digunakan harus digunakan. Selanjutnya yaitu bahasa dan konseptualisasi pendekatan kognitif terhadap semantik. Komitmen semantik kognitif. Ada banyak simpatisan yang melibatkan beberapa komitmen, yaitu penolakan pendekatan modular untuk bahasa, identifikasi makna dengan struktur konseptual, penolakan perbedaan sintaksis semantik, penolakan terhadap perbedaan semantik pragmatik. Model kognitif yang ideal. Kesimpulan dari penelitian prototipe menginspirasi banyak refleksi kognitif tentang makna. Terinspirasi oleh karya Fillmore pada tahun 1982 dan Lakoff pada tahun 1987 mengusulkan bahwa efek prototipe adalah produk sampingan dari fakta pengetahuan yang kita atur ke dalam struktur yang disimpan dalam memori jangka panjang, yang bisa disebut model kognitif ideal atau ICMS. Gagasan ICM yang dimaksud untuk menangkap kontribusi pengetahuan ensiklopedi terhadap pemahaman tentang konsep. ICM dianggap sebagai teori subjek tertentu pengetahuan implisit yang kita miliki tentang objek, hubungan, dan proses yang termasuk dan disebut dalam bahasa. Skema perwujudan gambar. Contohnya yaitu pengalaman penahanan biasanya melibatkan perlindungan dari atau perlawanan terhadap kekuatan eksternal. Penahanan membatasi pergerakan apapun yang ada.
Akibatnya, apapun yang terkandung memiliki lokasi yang relatif tetap. Objek dalam wadah terlihat atau tidak terlihat oleh pengamat. Penahanan bersifat transitif. Metafora dan metomini. Pada teori konseptual metafora, metafora adalah proses kognitif yang mendalam yang dapat digunakan untuk memahami hubungan struktural antara makna dan item leksikal. Dalam retorika tradisional, metomini adalah kiasan yang didasarkan pada keterkaitan antara istilah-istilah yang berkaitan erat, sebab dan akibat, penentu dan penguasaan, dan sejumlah keyakinan atau kemungkinan lainnya. Kategori radikal atau radial dalam arti kata bahwa semantik kognitif mengidentifikasi makna dengan struktur konseptual, jaringan representasi yang tersimpan dalam ingatan kita yang terlibat dalam pemikiran bahasa. Sebuah kata dapat dilihat sebagai titik masuk ke wilayah tertentu dari struktur konseptual kami. Menggunakan ide-ide yang dibahas pada bagian sebelumnya, sekarang kita bisa membuat sketsa semantik kognitif model struktur pengetahuan konseptual yang mendasari dengan makna. Selanjutnya yaitu masalah semantik kognitif. Analisis kognitif dari fokus makna metafora dan metomini. Deskripsi makna ensiklopedia dan ekstensi semantik dan memungkinkan representasi yang jauh lebih rinci dari konten semantik daripada mungkin dalam pendekatan yang lebih formal atau komponen. Terlepas dari tersebut, bagaimanapun analisis makna kognitif telah dikritik oleh sejumlah bagian besar dengan alasan ambiguitas representasi diagram, masalah menentukan makna inti, dan sifat analisis yang tidak pasti dan spekulatif. Mungkin sekian untuk penjelasan dari materi kelompok kami. Kurang lebihnya kami